Halo, jumpa lagi di Linear Lombok Info Senior, sebuah program podcast yang rutin ada di channel kita di Lombok Info tentunya. Jadi pastikan biar Batur Info tidak ketinggalan setiap episodenya karena akan ada bintang tamu keren, inspirasional, dan juga informasi-informasi yang unik bermanfaat. Pastikan tetap di Linear Lombok Info Senior. Jadi seperti biasa kita mulai dengan aneka informasi. Yang pertama ini dari dalam negeri tapi berkaitan dengan luar negeri. Ini sedang masih rame lah ya di jagat sosial media juga. Itu informasinya saat pemerintah larang impor pakaian bekas karena merusak UMKM atau pasarnya UMKM, tapi ditentang keras oleh para pedagang. Ini memang suatu dilema karena kemarin kan dari Kementerian Perdagangan itu sempat sampai memusnahkan barang-barang impor bekas terutama untuk fashion yang untuk hasil thrifting itu sampai dengan 10 miliar kalau nggak salah ya untuk value-nya gitu kan. Dan di satu sisi industri fashion dalam negeri itu mendukung, tapi di sisi lain banyak juga UMKM yang merasa bahwa seharusnya nggak sampai segitunya gitu loh. Jadi masih tetap diperbolehkan untuk thrifting, tapi mungkin nanti ada regulasi yang lebih jelas sehingga semua bisa terakomodir. Jadi menurut Dr. Info gimana yang suka thrifting? Dan informasi kedua, nah ini kita di bulan ini take-nya bulan masih Maret ya, akhir-akhir Maret gitu kan. Semoga cepat tayang. Tapi yang paling unik, salah satu yang unik adalah sekarang ini kita sudah dekat di mau masuk bulan Ramadan, bulan puasa untuk yang Muslim, dan ternyata bertepatan juga dengan perayaan hari Nyepi untuk saudara-saudara kita yang Hindu gitu di Bali terutama. Itu bisa jadi bersamaan tuh tanggal 23 ya kalau nggak salah 23 bersamaan Nyepi dan hari pertama puasa, ataupun kalau enggak ya tetap kena masuk di puasanya juga. Nah ini menjadi salah satu dinamika bagaimana benar-benar kerukunan di Indonesia itu bisa terjaga karena walaupun berbeda tapi tetap bisa menjalankan ibadahnya secara bersama-sama. Nah tadi yang terakhir juga karena ya, bulan puasa biasanya identik dengan menahan haus dan dahaga. Tapi sebenarnya puasa itu juga tidak jauh atau berkaitan dengan kesehatan. Katanya puasa itu bisa bikin sehat. Tapi gimana faktanya? Faktanya atau lebih detail tentang itu kebetulan lah, kebetulan. Jadi ini sangat pas lah. Pokoknya kita sudah kedatangan bintang tamu yang uh, basicnya atau latar belakangnya adalah seorang dokter tenaga medis yang akan kita bahas juga tentang ini nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sambut. Ini dia Dokter Dewi. Thank you dok sudah hadir di podcast kita di Linear kali ini. Saya perkenalkan dulu ya lebih detailnya. Oke. Jadi Dokter Dewi ini nama lengkapnya Dokter Niputu Indra Dewi Mars Ya. ya di rumah sakit. Beliau ini adalah manajer marketing dan PR dari Rumah Sakit HK, Ya, harapan Harapan keluarga. Keluarga. Oke, Harapan Keluarga. Dan lokasinya itu nggak jauh dari studio kita juga gitu loh. Ya. Cuman berapa meter ini ya? Kayaknya cuma Mungkin sekitar 200-300 200 ya, meter ya. 200 meter gitu. Jadi kita masih bertetangga gitu. Dan ini tapi kesempatan pertama kita bisa Iya, bincang-bincang lah ya. betul betul. Betul. Dan kalau Batur Info atau teman-teman di rumah itu mungkin pernah lihat atau follow Rumah Sakit Harapan Keluarga, di situ ada program juga podcast yang Betul. biasanya. Nah, beliau ini hostnya gitu. Betul sekali. Betul ya, Bincang Sehat ya, Dok ya. Sekilas sehat Oh, nama Sekilas program Sehat. kita, betul. Oh, oke, Sekilas Sehat itu. Nah, sekarang jadi kebalik nih, saya undang untuk menjadi bintang tamu gitu. Oke. Biasanya interview, sekarang saya yang ini Biasanya saya yang di posisi posisi gitu tunggal ya. Ya, gitu kan. sekarang sekalian lah. Sekalian. Sekali-sekali ya, Dok ya gitu kan. Ya, gimana rasanya sekarang jadi narasumber nih? Oke, ngerasain jadi narasumber ya. Mm-mm. Eh,
Sebenarnya jadi narasumber, jauh lebih menyenangkan ya, kalau Mhm. bisa dibilang daripada host. Karena kalau misalnya host kan kita harus bisa bikin suasana, Oke. menyenangkan kah, happy kah, terus, maunya orang pendengarnya itu bisa tersampaikan nggak, tersalurkan nggak, pertanyaan mereka itu bisa tersalurkan apa enggak. Pasti juga merasakan ya? Iya, itu. Pasti, Dokter Sadit ya, saya Iya karena iya. kami sama-sama satu profesi. Oke. Jadi, pasti dokter juga merasakan menjadi host itu seperti apa. Jadi narasumber itu, ya kita enak tinggal apa yang ditanya, itu yang kita jawab, seperti itu. Jadi Mmm. jauh lebih mudah lah. Oh iya, itulah jadi Bater itu bisa membayangkan bagaimana perasaan saya selama menjadi host di sini ya. Interesting ya. Ya jadi kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaklumi lah gitu sambil kita Iya, improve. betul betul. Tapi kalau ada kritik dan saran langsung aja di komen di bawah itu terbuka setiap saat gitu kan untuk perbaikan kita. Nah itu tadi, yang awal Dok. Nah sekarang mungkin kita lebih 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 detail nih gitu kan. Oke. Dari tadi perkenalannya adalah, Dokter Dewi ini adalah manajer marketing dan PR Oke. dari Rumah Sakit HK. Ya, betul. Nah gimana? Jadi gimana nih? Apa yang mau ditanyakan dari Justru ada pertanyaan pertama nih biasanya, Iya. mungkin ini mewakili masyarakat umum Oke. yang sebenarnya mungkin gini, kalau kalau menurut saya bisa dibilang Rumah Sakit, Harapan Keluarga adalah rumah sakit swasta terbesar di NTB malah gitu Oh kan, ya, secara 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 lokasi mungkin ya. ya lokasi gitu kan, terus bangunan dan Ya. sebagainya. Nah, mungkin ya banyak masyarakat yang pengen lah mencoba Mhm. ke Rumah Sakit HK Rumah gitu sakit kan, kita. baik untuk berobat atau Mhm. cuman, konsultasi dan sebagainya. Pertanyaan pertama muncul langsung, "Wah dari bangunannya kayaknya megah, mahal nggak?" Ya, itu adalah pertanyaan yang paling sering kita dapat ya. Iya, Ini disapanya siapa ya? Batur Info ya? Batur Info. Ya, betul. Batur Info itu adalah pertanyaan yang paling sering kita dapatkan. Rumah sakit kami, Rumah Sakit Harapan Keluarga, semenjak tahun 2017 itu sebenarnya sudah bekerja sama langsung dengan BPJS Kesehatan. Ah, Dan tidak luput juga, kami itu juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. oke. Jadi untuk pengcoveran masalah pembayaran ya, terutama pengcoveran biaya medis, itu biasanya sangat-sangat mudah bagi yang sudah memiliki BPJS Kesehatan. Apalagi sekarang ya, di era zaman sekarang ini sudah ada mobile JKN, kemudian sudah ada penggunaan NIK sebagai NIK Oh nomor iya, induk KTP sebagai satu pintu untuk segala keperluan, urusan, iya ya, iya, segala urusan yang dibutuhkan. Itu sangat memudahkan, apalagi sekarang itu kebetulan tadi siang saya sempat menghadiri pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan. oke. Sungguh apresiasi ya terhadap pemerintah Indonesia juga. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sekarang sangat memperhatikan para pekerja-pekerjanya, walaupun pekerja-pekerja informal, artinya pekerja yang tidak bekerja di suatu perusahaan dan lain sebagainya, sekarang sudah secara langsung terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu adalah salah satu informasi yang sangat luar biasa. Nah, dengan apresiasinya kita terhadap pemerintah, kita juga mendukung segala ibaratnya kita selalu mendukung segala program-program yang ada di pemerintah. Oleh sebab itu kami juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan Jasara Harja pun kami bekerja sama. Jadi adanya kecelakaan dimanapun itu juga, itu bisa langsung dibawa ke kami. Bahkan per tahun 2017 kami sebagai salah satu pusat kecelakaan kerja di Lombok. Seperti itu. Jadi jangan pernah khawatir Bater Info, Nah, silahkan mampir. langsung aja ya, udah nggak perlu khawatir Nggak perlu lagi khawatir gitu. lagi mengenai Apalagi pembiayaan. yang udah Betul. punya BPJS bisa sana. Ya, dan perlu diingat juga adanya program yang UHC, Universal Healthcare, itu sangat memudahkan sekarang bagi siapapun yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal dan membutuhkan adanya perawatan, terutama yang di Kota Mataram saat ini, secara langsung dia akan terdaftar sebagai peserta BPJS kelas 3. Jadi, ya itu adalah program terbaru dari pemerintah Kota Mataram. Itu apresiasi sekali program-program pemerintah kita saat ini. Saya baru tahu juga ya. Itu luar biasa. Jadi Oke. memang ini adalah suatu terobosan terbaru dalam segi kesehatan sih, Dok. Menarik. Nah, tadi berarti kalau dari segi apa ya, jaminan dan sebagainya sudah ada. Betul. Apa saja fasilitas atau layanan utama dari HK mungkin? Ya. Baik, kalau kita bicara layanan utama, seperti halnya semua rumah sakit, pelayanan kita pasti bergerak di rawat jalan, rawat inap, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan baik dari laboratorium, radiologi.
Tapi yang unggul di kami itu adalah memang modalitas radiologi kami. Kami dulunya di tahun 2012 pada awal kami buka, kami itu pemilik pertama MRI dengan kecepatan 1,5 Tesla. Dan saat itu kami dinobatkan nomor 2 tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Saat itu Saat dok. itu ya, Saat 2017 itu, ya. 2012. 2012. Nah, jadi itu jauh sekali. Sekarang itu sudah jauh lebih berkembang lagi. Namun tetap intinya MRI 1,5 Tesla pun sudah dapat membaca kelainan-kelainan yang terjadi di otak. Kemudian selain dari itu CT scan, kami juga sudah punya CT scan 128 slice, jauh sebelum adanya CT scan 128 slice di Lombok. Jadi saat itu masih ada yang 64 slice kalau nggak salah, yang tercepat saat itu. Nah, kemudian di luar daripada itu, kami juga sudah punya USG 4 dimensi. Ya, kelebihannya dari kami mungkin adalah kami tidak hanya mengutamakan dari pasien-pasien kami yang umum atau asuransi saja, namun di luar itu pasien-pasien BPJS kami pun sudah banyak gitu. Sudah banyak sekali kami terima. Jadi kemudahan lah untuk Batur Info sekalian jika ingin atau membutuhkan adanya maksudnya kebutuhan akan kesehatan seperti itu. Kalau yang misalnya dari rumah pengen tanya, konsultasi atau cari info sebelum ke situ bisa kemana deh? Bisa banget. Jadi kalau kita itu kan punya yang namanya pendaftaran online, itu bisa langsung di 0813. Wah, saya ini jadi promosi nih. Nanti dicatat ya. Jadi di 0813 5353 7941 atau mungkin bisa langsung saja memfollow Instagram kami. Jadi kami punya Instagram official kami @rumahsakit-harapan-keluarga @RS Harapan Keluarga. RS Harapan Keluarga. Mataram. Ya, jangan lupa ada Mataramnya. Mataram. Ya, ada Mataramnya. Jadi bisa langsung tanya-tanya di sana. Biasanya kami juga ada namanya Kata Dokter dan akan ada lagi satu program kami nanti nih khusus di bulan puasa, Batur Info, jangan lupa. Kita nanti akan ngabuburit sehat. Wah. Kita akan ngabuburit sehat. Jadi ya tips-tips kecil lah soal menjaga kesehatan selama puasa, tapi dikemasnya kecil-kecil gitu. Itu setiap apa? Setiap puasa. Setiap hari? Ya, setiap hari. Okay. Insya Allah setiap hari jadinya. Insya Allah diusahakan setiap hari ya. Batur Info. Berarti akan ada narasumber juga modelnya seperti itu. Jadi kita akan kejar-kejaran dengan narasumber. Jadi narasumbernya mau ngabuburit, kita kejarin, terus kita tanyain di sana. Misalnya kayak yang makan pedas langsung setelah ini boleh nggak sih dok? Gitu. Jadi kita akan ada sesi-sesi seperti itu. Menarik ya, menarik. Ini baru rencana ya Batur Info ya, mudah-mudahan terwujud, amin. Boleh, itu bisa di collab sama Lombok Info gitu. Pasti dong. Program yang menarik juga gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi untuk kesehatan di bulan puasa. Nah, kita mungkin ya sering lah bahas itu di luar ini gitu kan. Tapi untuk masyarakat secara umum atau Batur Info mungkin pengen atau ada tips or saran gimana sih menjaga kesehatan selama bulan puasa? Oke, jadi Batur Info ini secara gampangnya ya. Saya kemarin juga ada sempat nulis. Saya kan kebetulan hobi nulis juga. Sama nih sama Dokter Sadit. Saya nulisnya beda tapi. Saya kebetulan hobi nulis, kemudian saya salah satu beberapa kali nulis di rubrik untuk DPR RI. Salah satunya ini yang terbaru saya tulis itu tentang puasa. Jadi tips sehat dan fit dan bugar di saat puasa itu adalah puasa itu sendiri. Jadi puasa terdiri dari 5 kata. P-U-A-S-A. P. Jadi P. Gitu. Ini kayak acara-acara komedi. P. Nah, P itu pola hidup sehat harus selalu kita pelihara. Jadi untuk merokok itu sebaiknya dikurangin pada saat puasa. Kenapa? Karena saat kita merokok, kita itu kan sering kan kalau misalnya mungkin ada yang merokok ya, saya sendiri tidak tahu. Tapi maksudnya untuk yang merokok sering mengeluh, sering mendengar mengeluh rasanya tenggorokan tuh kering. Nah, jadi karena sebenarnya rokok itu sendiri mengandung zat-zat yang dapat mengeringkan mukosa. Mukosa di mana saja, mukosa dari tenggorokan dan lain sebagainya. Jadi semakin kering, otomatis kita akan jadi semakin haus dong. Nah, karena kita semakin haus, otomatis aktivitas kita jadi terbatas saat itu. Jadi pola hidup sehat itu harus selalu terpelihara. Nah, di luar daripada itu, mungkin pilihan-pilihan makanan kita juga harus dipertimbangkan. Nah, itu berkaitan dengan 4 kata yang lainnya, 4 huruf yang lainnya. Berarti.
O itu adalah usahakan sahur, dan usahakan pemilihan makanan pada saat sahur itu yang tinggi akan sayur dan juga yang tinggi akan karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu seperti apa? Mungkin Batur Info ingin tahu. Sekarang tuh lagi musim kan, kalau kita lihat di film-film Korea, nasinya mereka tuh berbeda kan sama nasi kita. Nasi mereka tuh jauh lebih pulen, warnanya tidak hanya putih, tapi ada yang lebih keunguan atau warnanya lebih merah atau warnanya lebih hitam. Ya, itu adalah karbohidrat kompleks. Dia lebih lama dipecah oleh tubuh kita, lebih lama diserap, jadi mempertahankan rasa kenyang itu lebih lama. Nah, itu bisa kita dapat di mana? Gampang. Di semua toko-toko supermarket dan swalayan sekarang sudah ada yang bersih. Campuran antara beras putih dan beras merah. Itu gampang kok dicarinya. Nah, itu O. A. Sebentar dong, sebelum tadi. Ya, boleh. Kan kalau yang berasnya itu, ada nggak alternatif? Gitu kan, apa gitu. Tentu saja ada alternatifnya. Gitu. Jadi alternatif yang bisa diambil itu contohnya misalnya kita bisa makan oatmeal, gandum-ganduman seperti itu, yang mengandung adanya kacang-kacangan. Nah, dan juga kalau misalnya kita pikirkan kenapa sih orang diabetes mellitus lebih disarankan makan yang seperti kentang, ubi dibandingkan dengan nasi putih. Karena nasi putih itu jauh lebih gampang dicerna. Jadi bisa diganti tuh kentang atau mungkin diganti sama ubi yang direbus. Ya. Jadi singkong atau ubi yang direbus itu atau ketela yang direbus itu juga adalah salah satu yang ini. Atau lebih mudahnya lagi mungkin bisa makan nasi jagung. Kalau kita orang Indonesia tradisional banget kan, jadi emang suka banget makan nasi jagung. Nasi jagung tuh enak. Nah itu bisa dong. Oke, itu alternatifnya ya. Iya, lanjut betul. Terus kemudian A-nya itu apa? Air harus dikonsumsi 8 sampai dengan 10 gelas per harinya. Jadi per hari itu harus minum seperti itu. Kapan aja ya, baru bangun, kemudian sebelum kita sholat subuh, kemudian setelah kita sebelum kita sahur, setelah kita sahur, kemudian nantinya setelah kita pas buka puasa, kemudian ya dilanjutkan dengan malamnya ya, sebelum sholat tarawih, setelah sholat tarawih, saat makan, kemudian sebelum tidur seperti itu. Dan kebutuhan air harian kita tuh harus tercukupi, terutama untuk yang wanita nih. Wanita kan mau tetap glowing, biar segar. Iya betul, mau shining, shimmering, splendid, semriwing kan pada saat bulan Ramadan, otomatis harus menjaga kandungan airnya. Oleh sebab itu selain minum air, makan buah-buahan juga penting seperti itu. Nah, terus S-nya itu adalah saat berbuka jangan makan makanan dalam porsi besar sekaligus. Sebaiknya bertahap. Jadi memang benar adanya seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad menyatakan bahwa sebaiknya berbuka itu cukup dengan 2 biji kurma dan air putih. Itu memang benar sekali. Kenapa? Tubuh kita tuh butuh sesuatu hal yang manis untuk menambah energinya. Dan buah kurma sebenarnya rasa manisnya itu dia sangat berbeda dengan rasa manis yang ada di gula tebu. Jadi saat kita makan buah kurma itu, dia manisnya tidak langsung terserap ke dalam darah, tidak menyebabkan gula darah kita tiba-tiba naik, sehingga tidak menyebabkan insulin tiba-tiba tinggi. Insulin itu kan untuk menarik gula. Nah, jadi kita tidak terlalu cepat haus dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita minum air putih itu tadi seperti yang saya bilang untuk mencukupi kadar harian tubuh kita supaya cairannya tidak banyak. Tidak habis sehingga kita dehidrasi seperti itu. Jadi memang benar setelah makan itu mungkin bisa sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru makan besar seperti itu. Jadi jangan berbuka dengan gorengan gitu atau kebanyakan kalap sih udah semeja tuh jangan yang puasa ya nggak puasa aja ikut kalap kalau bulan puasa itu. Memang mindsetnya beda Batur Info kalau puasa. Dan yang terakhir aktivitas fisik minimal 30 menit seperti misalnya kita olahraga ringan, kemudian stretching itu perlu dilakukan. Olahraga ringan tuh ya seperti apa? Mungkin jalan-jalan. Kemudian jangan yang terlalu berat lah karena kita seharian sudah banyak mengeluarkan energi, jadi jangan setelah itu boxing, muay thai gitu kan. Ya nge-gym janganlah, mungkin lebih ke arah aktivitas ringan saja seperti itu. Itu idealnya kapan untuk olahraga? Kalau idealnya sebaiknya sih mendekati waktu berbuka
buka. Sore ya. Jadi sambil ngabuburitnya sehat, olahraga seperti itu. Pacaran boleh juga sih, tapi ya tapi bukan olahraga. bukan olahraga itu loh. Gitu. Jadi lebih baik yang sehat-sehat saja. Pacarannya sambil olahraga. JJS gitu ya, jalan Ya, sore. jalan-jalan sore. Takjil. Kalau itu nggak sehat juga dong nyari takjil. Kebanyakan belanjanya. Belanjanya ya. Jalannya enggak ya. Jalannya enggak, betul. Betul jadi tadi. Nah, itu bagus sekali sih. Jadi biar kita mudah mengingat kan Iya. puasa itu Iya, kan tadi udah betul, lengkapnya puasa. bisa di rewind lagi nih Iya. video rekaman gitu kan nanti apa sih puasa itu. Betul. Secara umum itu minimal itulah ya yang dilakukan betul. setelah bulan puasa untuk menjaga kesehatan di bulan puasa. Oke. Apalagi ya kalau untuk bulan puasa kayaknya secara umum ya itulah cukup ya. Iya. Kita bahasnya itu. Tapi untuk kegiatan exercise kecuali mungkin ini dok, kalau yang terbiasa dengan exercise atau latihan itu masih kira-kira masih boleh nggak? Oh boleh. Sebenarnya untuk yang sudah terbiasa, biasanya ketahanan tubuhnya jauh lebih berbeda daripada kita yang jarang melakukan aktivitas fisik berat ya. Maksudnya aktivitas fisik berat itu misalnya mereka melakukan gym, terus habis itu mereka melakukan seperti pilates, yoga dan lain sebagainya. Dalam waktu yang dilakukan terus-menerus dan rutin, biasanya mereka sudah terbiasa. Paling 1-2 hari di awal saja mereka agak sedikit KO ya, kayak dikit gitu, tapi setelah proses adaptasi itu biasanya sudah terbiasa kembali, karena biasanya mereka juga di rata-rata sih ya, untuk yang ikut nge-gym dan lain sebagainya, mereka juga minum susu protein kan? Dan proteinnya mereka itu juga harus dibuang, kalau tidak dia akan mengendap di dalam sirkulasi tubuh, bahkan nantinya akan berakhir di ginjal. Dan seringkali itu yang menyebabkan adanya batu ginjal dan lain sebagainya. Jadi memang mereka harus membuang itu. Membuangnya seperti apa ya? Membuangnya mereka harus olahraga gitu. Jadi menurut saya sih tidak masalah selama itu sering dilakukan sebelum puasa, Batur Info. Tapi kalau sebelum puasa nggak pernah, terus tiba-tiba ada ilham datang, nge-gym yuk, ya udah kita nge-gym aja gitu. Kayaknya jangan dulu deh. Selesaiin dulu puasanya supaya ibadahnya lancar. Jangan nge-gym hari ini, besok paginya tepar, nggak bisa puasa. Jadi selesaikan dulu bulan puasa, baru nge-gymnya setelah itu. Apalagi yang nggak pernah sama sekali nge-gym, terus tiba-tiba masa nge-gym itu mereka tidak tahu, nggak bisa gerakin tangan saking kakunya kan masih. Apalagi yang pertama kali squat tuh udah habis itu mau sholat itu akan terasa susah sekali, jadi sebaiknya jangan. Nah ini ya kalau ini sih mungkin tayangnya pas bulan puasa ya, tapi kan karena mumpung sebelum bulan puasanya berarti udah bisa prepare tuh, mulailah gitu kan, jadi untuk ibu adaptasi. Betul. Oke, kalau renang? Sebenarnya kalau renang nggak masalah, cuman itu balik lagi nanti saya kurang pahamnya dari sisi apakah itu akan membatalkan puasa atau tidaknya. Tapi kalau dari segi medisnya itu tidak ada masalah, karena saat kita berenang air itu juga disedot oleh pori-pori kita. Jadi itu sedikit refresh ya diri kita, menyegarkan diri kita. Tapi mungkin kalau misalnya mau berenang, bisa jadi kan kalau berenang malam pun sebenarnya nggak masalah berenang malam. Ya, jadi setelah selesai tarawih terus baru mulai latihan renangnya juga nggak masalah. Cuman masalahnya di mana kolam yang buka malam kalau di Lombok itu yang perlu dicari tahu Batur Info. Mungkin dari Lombok Info nanti akan menginformasikan kolam renang buka malam saat bulan puasa. Mungkin kolam renang teman Anda yang sendiri. Bisa ya di itu mampir gitu. Itu. Nah, ini saya baru ingat ini. Jadi sedikit balik ke depan tadi dikit, tapi masih ada kaitannya juga. HK Rumah Sakit HK itu kan salah satu yang setahu saya mempunyai spesialis bedah plastik. Iya, betul. Nah, betul, itu mungkin menarik ya. Karena sebelumnya ada episode kita membahas skincare. Nah, ini sedikit tidak mungkin ada pertanyaan juga tadi kan. Apakah memang bedah plastik itu hanya untuk di bahasa umumnya apa ya? Untuk kecantikan sama untuk rekonstruksi ya. Di HK yang mana aja yang bisa di? Sebenarnya kalau untuk di HK sendiri itu kami lebih fokus ke rekonstruksi. Sebenarnya bisa saja sih dilakukan untuk yang estetik. Cuman kebanyakan yang datang ke kami itu kebetulan hampir udah banyak banget sih yang
saya rasa di Lombok ini yang tahu HK itu adalah salah satu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi rata-rata yang datang memang harus ada indikasi. Jadi jika tidak ada indikasi kan agak sulit ya untuk ditanggungkan oleh BPJS-nya. Nah, kalau untuk estetik biasanya itu jauh lebih ke arah apa ya? Kalau memang estetik itu mau bukan diarahkan ke estetik juga sih, masih estetik tapi mirip-mirip rekonstruksi. Jadi misalnya dia habis kecelakaan, mungkin hilang, tidak dapat kembali fungsinya, mungkin mau dipercantik lah sedikit, itu mungkin masih bisa ya. Saya juga kurang tahu sih tapi untuk itu. Cuman memang kalau di kami bergeraknya lebih ke rekonstruksi. Ya. Betul. Misalnya kalau ada kayak bekas luka apa itu rekonstruksi itu bisa masuknya ya? Kalau dia bekas lukanya itu nantinya tidak ada indikasi ya, tidak ada, maksudnya tidak ada indikasi yang mengarah bahwa bekas luka itu akan menimbulkan kecacatan dan lain sebagainya, itu tidak masuk rekonstruksi, maksudnya lebih ke estetik seperti itu. Walaupun dia kaitannya nanti ke arah pekerjaan ya, tapi saya kurang tahu nantinya kalau di Dinas Ketenagakerjaan apakah itu nantinya akan masuk ke dalam, misal contoh nih dia aktor, kebeset nih, kan itu berkaitan dengan pekerjaannya, iya. Apakah itu nantinya akan masuk sebagai tanggungan BPJS Ketenagakerjaan ataukah dia tetap hitungannya estetik, jadi tidak bisa ditanggung. Jadi mungkin case by case gitu kan, tergantung kasusnya. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung konsultasi datang betul. Datang ke HK Jalan Ahmad Yani nomor 9. Nomor 9 Selagalas. Deket banget sama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Sebelahan ya? Sebelahan. Jadi Batur Info tolong jangan salah masuk. Tapi sering ya ada kayak banyak. Banyak yang dari mau ke RSJ salah masuk ke kita, atau mau ke kita masuknya ke RSJ. Kayak gitu. Jadi ya itu agak sedikit dibaca sign-nya dibaca. Oh ya, di situ kafenya tuh bisa untuk umum nggak? Kafe, kami ada rencana nanti di bagian depan itu, karena di Selagalas cukup sulit tempat makan. Iya, itu cukup sulit tempat makan. Nanti kita akan ada tempat jual makanan yang secara umum bisa disewakan juga. Seperti itu. Di sebelah mana kira-kira? Di bagian depan. Di bagian depan tuh begitu masuk, pintu masuk dari Rumah Sakit Harapan Keluarga itu sebelah kanannya. Di parkiran? Ya, sebelum parkiran sebelah kanan. Jadi nanti untuk Batur Info yang mungkin ada usaha atau bisnis food and beverage juga mungkin bisa langsung diarahkan kepada kami. Nah itu menarik. Banyak teman-teman UMKM biasanya. Soalnya Selagalas mungkin banget tempat makan. Jadi mari kita merasakan sekali. masih ya minim lah di Selagalas ya. Oke. Nah tadi berkaitan masih dok. Jadi berkaitan dengan tadi masih sedikit kita nyempil dengan kecantikan, estetik dan sebagainya. Wanita identik itu kan dengan kecantikan gitu loh. Nah, kalau dulu seringnya kan dari luarnya, sekarang bahasanya inner beauty. Jadi inner beauty itu kan bukan hanya dari segi fisik looks, tapi juga bagaimana mempunyai pola pikir, pemikiran dan sebagainya. Itu saya sering ngelihat atau ngikutin. Dr. Dewi lumayan concern terhadap woman empowering gitu kan. Woman empowerment. Empowerment ya. Kira-kira itu apa sih gitu loh? Sampai sejauh mana gitu? Oke, jadi kalau kita bahas tentang wanita itu tricky sedikit ya dok. Karena saya sama seorang laki-laki. Bisa harus gitu. Ini nggak apa-apa sih. Jadi kan dokter juga siapa tahu nanti dapat memahami wanita dengan jauh lebih baik ya dok ya, dengan seperti itu. Jadi wanita itu kalau orang bilang ya, wanita itu lebih banyak menggunakan hati daripada otak. Seringkali orang berkata seperti itu. Padahal di luar sana jauh kita lihat bahwa wanita yang berpendidikan, walaupun di negara seperti Indonesia saat ini, itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pria, sejujurnya. Nah, dari riset yang terakhir aja, dalam satu fakultas saja, hampir 70% itu wanita dibandingkan dengan pria, dalam satu fakultas saja. Ada memang fakultas-fakultas tertentu mungkin yang seperti teknik, pertambangan dan lain sebagainya, mungkin wanitanya jauh lebih sedikit. Tapi di luar daripada itu, rata-rata wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria. Di sana sebenarnya saya sejujurnya sangat ingin, terutama nih lagi kita di bulan Maret seperti yang Dokter Sadif bilang juga ya. Di bulan Maret itu tanggal 8 kemarin itu kami merayakan Happy International Women's Day. Jadi di sana itu tema yang kami angkat itu bukan tema yang kami angkat ya, tapi maksudnya tema secara internasional yang diangkat oleh para wanita di dunia itu adalah Embrace Equity. Artinya
bagaimana kita belajar mencintai diri kita sendiri. Wanita itu selalu digambarkan sebagai tulang rusuknya pria, gitu kan? Menarik sekali kan? Di mana-mana selalu seperti itu. Jadi kita tuh seakan-akan harus selalu bergantung terhadap pria. Bukan berarti dengan demikian kita menjadi tidak ingin bergantung dengan pria, tidak. Tapi kita lebih inginnya itu adalah selama ini kita selalu apalagi wanita yang sudah menikah ya. Udah menikah nih bicarakannya. Selalu apapun itu dikorbankan untuk suami dan keluarga. Selalu pasti pikirannya seperti itu. Pasti orang tua Dokter Sadit pun yang mama pasti akan berpikir seperti itu. Yang penting suami bahagia, karirnya berjalan lancar, anak-anak sehat dan lain sebagainya. Itu adalah fokus utamanya seorang wanita. Jadi kadang-kadang seorang wanita itu lupa bagaimana mencintai dirinya sendiri. Karena cintanya dia yang 100% itu dia berikan untuk keluarganya. Jadi saat dia disakiti atau saat dia dihina atau mungkin dia lebih kurang daripada orang lain, dia selalu merasa selalu merasa down dan mudah merasa down seorang wanita. Jadi itulah kenapa pada kesempatan tahun ini seluruh wanita secara internasional itu mengangkat embrace equity. Jadi cintai dulu diri kita sendiri, baru kita mencintai orang lain. Karena saat kita bisa mencintai diri kita sendiri, bisa menghargai diri kita sendiri, orang lain juga akan menghargai dan mencintai kita gitu. Self love itu ya. Iya, gitu dong. Jadi love yourself more. Jadi kalau saya kadang-kadang suka bikinnya tuh journey to love yourself more. Saya lebih sering membuat hashtag itu. Jadi perjalanan untuk mencintai diri sendiri. Soalnya kalau ditanya balik, Dokter Dewi pernah nggak sih nggak suka sama dirinya? Pernah banget gitu loh. Pernah banget dong. Pernah banget kayak yang membandingkan diri kita dengan orang lain itu pasti pernah kan. Oh si A lebih ini, si B lebih ini kayak gitu. Caranya kira-kira gimana untuk awal? Gimana biar kita lebih sayang atau tadi lebih cinta terhadap diri sendiri? Ya, jadi untuk bagaimana kita sayang terhadap diri sendiri itu sebenarnya kalau kita lihat ya dok, itu nggak cuman ke arah laki-laki atau ke arah wanita ya, laki-laki juga harus seperti itu. Karena kenapa belakangan ini kalau kita menyuarakan kayak women need to love their self kayak gitu kan, yang cowok bilang kayak gini, enggak, kita seringan di ghosting sama yang cewek gitu. sering banget dengar seperti itu. Tapi kalau cowok, mereka lebih pakai logikanya. Jadi walaupun seperti apapun mereka tersakiti, logika mereka tetap bakalan bekerja. At least mereka akan tetap dapat berpikir, saya akan tingkatkan value saya dulu. Setelah itu, mungkin saya akan bisa mendapatkan yang lebih baik. Kalau laki-laki pasti masih ada keinginan untuk itu. Tapi pada wanita, terus terang, mereka tidak bisa berpikir seperti itu. Jarang sekali. Jadi kalau sudah merasa sangat terpuruk, ya sudah akan jatuh seperti itu. Jadi yang saya sendiri pelajari adalah itu back lagi ya dok, back lagi ke arah di mana dia dibesarkan. Tentunya environment dia dibesarkan itu seperti apa, bagaimana hubungan dia dengan orang tua dan keluarganya itu. Nah kemudian yang kedua mungkin kita lihat bagaimana sekuat apa sih dia itu dalam perjuangan hidupnya. Jadi mungkin bagaimana environment dia saat dia bertumbuh, misalnya saat dia di sekolah, kemudian pendidikannya dia, kemudian dia berasal dari mana, biasanya dari kota kecil mereka jauh lebih merasa minoritas dibandingkan dengan dari kota besar, seperti itu. Kemudian cuma saya bersyukurnya ya dok, zaman sekarang itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin berkembang jauh, sehingga mudah untuk kita itu menjangkau sesama perempuan gitu loh. Jadi woman empowerment di sini itu benar-benar ingin kami tanamkan sebagai wanita supaya juga nih ya, supaya jangan mengingini apa yang sudah menjadi milik yang lainnya, karena diri kita itu jauh lebih jauh lebih berharga daripada itu. Contoh tergampangnya adalah jangan menginginkan, ini yang paling sering nih, yang nonton film-film drakor Korea pasti tahu nih, jangan mengingini suami orang lain, contohnya seperti itu. Sebenarnya wanita itu value-nya ada sendiri, cuman karena dia melihat si wanita ini lebih bahagia, jadi mungkin dia bahagia karena suaminya, jadi itu yang diniatkan untuk diambil. Padahal enggak, kadang-kadang wanita itu bahagia ya karena dia memilih untuk bahagia gitu loh. Karena dia memilih untuk bahagia, enggak 100% semua bergantung dari keluarganya yang sukses atau suaminya atau
orang tuanya yang sukses, memang dia memilih untuk bahagia. Jadi di sanalah yang jika dia memang bahagia dengan itu, kita sebagai seorang wanita yang lain yang melihat itu ada di sekitarnya, kita berusaha untuk mendorong itu. Di luar daripada itu, kita harus menemukan cara bagaimana kita bisa merasakan value kita terhadap diri kita sendiri. Gitu. Jadi empowering ourselves juga gitu loh. Kita harus empowering ourselves. Kayak maksudnya kita melihat, misalnya saya melihat nih Dokter Sadit punya istri bahagia dengan Dokter Sadit misalnya, contohnya seperti itu. Belum. Oke, saya akan mendukung dia. Ya, belum. Oke, Dokter Sadit masih single, jadi Seandainya. kalau ada yang mau bisa ya. Langsung komen. Dokter Info tolong Oke. komen langsung di bawah. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seorang wanita akan mendukung wanita itu untuk berbahagia dengan suaminya. Tapi dia berhak memiliki keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan perempuan itu. Cuma tidak dengan cara mengambil. ya. Seperti itu. Itu sih yang sebenarnya yang sangat ditekankan. Dan yang kedua yang ditekankan itu adalah jangan sampai kita jatuh ke dalam kalau kita sudah dikatakan, kamu itu jangan selalu berpikir kalau ada standard of beauty. Karena orang tuh, wanita tuh sangat kaitannya ya, tadi cantik, sampai ada yang pakai skincare, ada yang pakai ke bedah plastik untuk estetik dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Nah, jangan sampai kita jatuh pada mengikuti standard of beauty-nya orang lain. Seperti itu. Itu sih. Jadi cintai aja apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita berhak mau berubah, berhak, tapi dengan cara kita sendiri. Seperti itu. Itu sih. Oke, itu ya. Ya. Ini sangat mendalam ya. Kayaknya kita belum pernah bahas juga gitu kan, sampai dengan sedalam itu. Tapi ya mungkin next time yang lebih mungkin panjangnya. Dokter mungkin bisa mengundang wanita-wanita lainnya. Iya juga sih. Kayaknya ada gitu kan beberapa teman juga yang konsen terhadap hal ini. Dan biar saya juga nggak salah-salah gitu kan ngomongnya kan. Nanti biar. Tapi tadi udah sangat insight yang sangat menarik sekali. Artinya secara umum adalah mulai dari diri sendiri, kembali lagi kan, dari gimana orang mau membahagiakan orang lain kalau dia nggak bahagia. Betul, itu adalah konsep yang dasar, Dok. Dasar. Dan kebanyakan mungkin karakter wanita Indonesia itu nerimo gitu kan. Nerimo. Jadi dia nggak atau nggak berani speaking, ya udah memang sudah kodratnya. Gitu. Padahal kan ya apalagi kalau sampai KDRT dan sebagainya, ya saatnya speak up gitu. Betul, iya kan. Kecuali memang ya bukan itu kasusnya gitu. Itu sedikit tidak mungkin itu salah satu yang diharapkan sekarang ya. Udah mulai biar semua bisa berbicara dan penting itu yang tadi. Bagaimana dia bahagia dulu, baru dia bahagia. Kita apalagi kita kerasa lah ya Dok di ranah lingkungan hospitality. Iya. Kita mau services orang lain, melayani orang lain, kalau kita tuh nggak happy duluan atau memang ngerasa beda kan, itu Dok, rasanya beda banget itu rasanya. akan deliver energinya tuh akan beda. Oke, nah itu. Nah, bicara tentang wanita juga nih Dok, masih ada kaitan sedikit. Entah kenapa nih, kenapa hampir di sebagian besar teman-teman saya itu dibanding yang laki-laki itu kayaknya sebagian besar teman-teman perempuan atau teman-teman wanita itu lebih suka traveling. Betul. Nah, itu apakah memang ini ada data konkret atau emang kayak perasaan saja gitu kan? Kayak cowok tuh kayak lebih sedikit gitu. Yang suka traveling. Iya, nah terus suka traveling juga. Betul. Iya, jadi apa ya? Kalau mungkin tujuannya yang berbeda. Kalau misalnya cowok, mereka traveling is just traveling. Mereka merasakan tempat itu, merasakan suasana, merasakan momen itu. Dan kalau cowok, narsisistiknya itu kurang. Kalau cewek, wah, jangan dikira. Pergi naik ke Rinjani aja waktu dulu saya bisa bawa beberapa style. Udah nggak kepikir, pokoknya sudah prepare kalau cewek. Karena kalau cowok enjoy the moment kan. Saat itu kita nikmatin, ya kan? Pasti nggak sih? Pasti nggak? Kalau cowok biasanya enjoy the moment. Jadi apa yang dirasakan saat itu mungkin duduk, misal contoh ya kita naik ke Rinjani, duduk, ngopi, ngobrol. Nggak ada di dalam pikiran mereka, pikiran cowok itu, kita taking selfie yuk. Itu masih nggak ada. Itu nggak ada, malah jadinya kesannya aneh. Iya nggak? Kesannya aneh kalau cowok itu banyak selfie-an yuk gitu, atau kita bikin boomerang yuk, kayaknya kesannya rada aneh, walaupun itu adalah sesuatu hal yang lagi tren saat ini.
Tapi beda hal dengan cewek. Makanya mungkin kalau dokter Sadit bilang, cewek itu lebih sering traveling karena mereka lebih menunjukkan Oh dibandingkan dengan iya. cowok. Kalau cowok itu enggak, cuman kalau ditanya, kamu pernah kesini enggak? Pernah. Nah, iya. Ya, selalu jawabannya itu pernah gitu. Cuman kalau ditanya fotonya mana, nggak ada. Tapi kalau sudah punya cewek, biasanya foto ceweknya isinya. Biasanya kayak gitu. Jadi handphonenya pernah kesini? Pernah. Buktinya mana ini foto ceweknya? Oh Foto iya. ceweknya doang biasanya. Karena yang Gitu. dibutuhin ceweknya kan, cowok juga jadi fotografer. Iya. Iya benar Kayak benar. gitu. Tapi dulu awalnya gimana? Kenapa suka traveling? Literally. Traveling ya. Kalau traveling itu mungkin karena memang papa saya itu almarhum, beliau itu sangat suka sekali dengan jalan-jalan dari masa beliau masih muda. Jadi papa mama saya ini memang berbeda sifatnya. Mama saya pendiam, suka di rumah, papa saya sukanya jalan-jalan. Nah, anaknya dapatnya darah bapaknya gitu kan. Nah, jadi saya suka jalan-jalan dari sana. Kemudian pada saat tahun 2016 saya pulang dari Jakarta waktu itu menyelesaikan S1, pulang dari Jakarta, saya membuka travel agent pertama saya di sini. Tapi itu hanya travel agent yang saya jalankan sementara. Itu yang datang biasanya teman atau temannya teman saya dan lain sebagainya di refer. Dan yang sangat menggelitik sebenarnya untuk saya, Indonesia itu bagus. Indonesia itu cantik dan gak kalah cantik sama luar negeri. Ada area-area tertentu Indonesia yang bahkan belum tersentuh sampai dengan sekarang ini, masih natural banget gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya membuat saya awalnya ingin loh teman saya itu yang di Jakarta tahu Lombok itu bukan hanya sampingnya Bali doang gitu loh. Lombok itu bagus kok. Lombok itu indah dan itu awalnya yang ngebuat saya pertama-tama mau traveling. Jadi pertama diantar dulu sama papa saya pengen kesini, saya pengen kesana. Itu juga karena perkembangan dari Iptek kan. Mulai ada Instagram, mulai ada yang update-update, ada ada selebgram Lombok ya. Siapa tuh? Selebgram Lombok yang sudah jalan-jalan ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Kita cukup mengikuti jejaknya aja. Nah, dari sana sih awalnya mulai saya suka sama traveling. Ya, traveling. Buat info bisa cek Instagramnya. Tadi itu sangat lengkap lah gitu kan. Hampir banyak lokasi. Nggak tahu sekarang masih ya di feed-nya masih. Masih, cuman beberapa terpaksa harus di ini karena suami sedang pendidikan, jadi harus dikit dulu. Dikit dulu ya. Nanti 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi kita kembali gini. Kembali gitu kan ya. Tapi sampai sekarang pokoknya masih suka untuk traveling ya. Masih. Dan hampir semua aktivitas sampai terakhir mungkin diving. Iya, terakhir saya belajar untuk diving. Memang sebenarnya udah keinginan lama. Cuma orang tua kan usia jauh lebih dari saya. Jadi dan saya anak tunggal, jadi otomatis pada saat saya mau diving susah cari temen yang sama gitu. Dan untuk Batur Info juga nih ya. Ini boleh sedikit sharing dikit ya. Untuk Batur Info, untuk yang tertarik untuk starting belajar diving dan mungkin belajar scuba diving dulu, ada kok beberapa ini sebenarnya bukan UMKM ya, tapi ada beberapa orang-orang lokal kita yang memang mengajarkan dan mereka sudah terstandarisasi PADI ataupun SSI. Jadi untuk Batur Info yang memang menginginkan itu bisa kok, mereka biasanya bisa dikontak. Kalau nggak salah itu ada salah satu namanya yang terakhir saya pakai itu Lombok Dive. Mereka itu harganya jauh di bawah daripada yang lain, seperti yang misalnya kita dapat di Gili atau apa ya. Bukannya saya tidak mempromosikan yang di Gili, tapi yang di Gili rata-rata yang punya bule. Sedangkan yang ada di Lombok, maksudnya di area Senggigi sendiri, itu yang punya itu kadang-kadang orang kita juga, dan yang menjalankan itu, yang melatih itu orang kita juga gitu loh. Jadi yang mungkin untuk Batur Info yang penasaran, pengen coba dan juga pengen mendukung orang-orang kita sendiri, boleh tuh coba dicari. Lombok Dive ya? Lombok Dive. Dive. Gimana waktu itu? Lokasi. Saya waktu itu belajarnya ngambil ininya sertifikatnya, sertifikasinya itu di Senggigi, di dekat penyeberangan ke Gili. Oke, ya, pelabuhannya. dekat sana. Ya, dan dibawanya tetap ke Gili-Gili juga. Dan itu tuh indah banget. Ya. Jadi melihat Lombok dari cermin yang berbeda. Juga belum, nanti ya, nanti menyusul. Kenal Dokter Sadit dulu di Gili. Iya. Dan saya harap Dokter Sadit nih bisa melihat dari cerminan yang berbeda juga nih. Saking lamanya di Gili malah nggak nyoba. Iya, betul. Tapi emang udah masuk planning. Kalau nggak salah kemarin pas acara kita itu di sini itu ada dari Lombok Dive. Ada dari. Ya, salah satu perwakilannya kalau nggak salah waktu itu sempat tanya. Oke, ya itu tadi menarik ya. Sampai
Kalau surfing di Selong Blana. Selong Blanak, ya, surfing juga itu mendukung teman-teman lokal kita. Itu saya benar-benar sangat menyarankan ya, jangan pernah takut untuk surfing. Karena pertama kali saya takut surfing. Oke. Takut banget, karena kenapa? Saya kan matanya minus. Otomatis kalau pakai kacamata, nggak lucu Iya. dong. Pakai kacamata, orang kena ombaknya Selong Blanak, sunglasses saya hilang gitu loh dok. Ya sayang banget kan gitu. Ya akhirnya coba aja deh. Dan saya pakai softland dan itu nggak ada masalah sebenarnya, asalkan begitu kena air kita tinggal tutup mata. Dan Selong Blanak itu menurut saya adalah tempat yang paling murah dan mudah untuk dijangkau untuk Batur Info yang mau surfing. Ya. Ombaknya enak ya katanya. Ombaknya enak, terus jangan kira di sana itu cuma ada Blue Ocean Blue. Oh iya. Iya, jangan cuma berpikir hanya di sana tempat makannya. Enggak, Batur Info. Jadi di tempat penyewaan itu mereka juga kadang-kadang berburu ikan. Nah, mereka berburu ikan, saat itu juga mereka biasanya hasilnya mereka ada yang dijual ke pasar atau dijual ke restoran-restoran sekitar. Ada juga yang langsung mereka masak di sana dan itu harganya murah dan fresh. Fresh banget. Paling banter di sana makan ramean berempat itu paling nyampe cuma 200-an. Percaya nggak? 250 itu sudah worth it banget. Udah dapat nasi putih hangat, ikan baru ditangkap, terus udah dapat sayur. Biasa mereka udah ada tambahan sayur dan sambelnya di sana. Lombok banget. Rekomendasi nih, kita belum memasukkan itu nih Lombok Info, kita coba lebih coba harus Lombok Info harus ya. Kunjungin. Ini jadi rekomendasi baru, saya juga belum nyoba. Dia beberapa kali sih ke Selong Blanak tapi belum mencoba sampai ke dinernya yang tadi. Benar-benar, itu harus dicoba. Kita jangan sampai kalah sama bule. Jangan sampai kalah sama bule. Ini tuh tanah kita. Ini itu kekayaan yang kita milikin. Jangan sampai kita belum pernah mengecap kekayaan kita. Itu. Nah, walaupun biasanya kita lebih mager. Karena deket kan dong, kapan-kapan aja gitu kan. Nggak jadi-jadi. Akhirnya nggak jadi-jadi, diagendakan aja terus. Nah, sampai yang terakhir sempat sampai sudah achieve atau sudah merasakan Seven Summit gitu kan. Itu juga itu gimana ceritanya dong? Atau yang paling berat dari Seven Summit selain Rinjani lah? Oke, jadi Seven Summit. Nah, ini juga nih, ini beneran nih, ini pesan ke Batur Info. Pokoknya Batur Info, saya mohon. Nah, ini saya mohon sekali nih Batur Info ya. Rinjani itu adalah salah satu gunung yang terindah di dunia. Dia masuk dalam listnya gunung terindah di dunia. Jangan sampai nggak datang. Jadi Rinjani itu luar biasa deh. Nah, di Indonesia ada 7 Seven Summit juga. Di Lombok ada juga 7 Seven Summit, tapi bukan gunung. Kalau di Indonesia kan gunung summitnya. Kalau di sini kita satu gunung 6 bukit dong. Nah, kalau saya pribadi selain Rinjani itu yang susah ada 2 lagi. Yang membuat saya nangis ada 2. Yang terpendek, yang paling pendek setelah di antara 7 Seven Summit itu. Dan yang di bawah Rinjaninya banget gitu loh. Jadi yang ke-6 lah, yang ke-6 kan Rinjani misalnya yang ke-7, yang tertinggi, paling tertinggi dia itu yang ke-6-nya. Jadi itu yang pertama itu Bauritip, cuman 1.500 mdpl dok. Tapi 3 bukit dulu kita jalan baru nyampe. Jadi totalnya 24 kilo jalan bolak-balik. Baru nyampe ke ininya dok, baru nyampe ke puncaknya. Dan itu tuh bukan tipikal bukit yang saya suka ya dok. Bukit yang saya suka itu yang lapang. Yang kiri kanan kita masih bisa lihat sesuatu. Tipikal wanita ya, rada-rada narsis, jadi masih bisa ini. Itu enggak, itu hutan tropis dok, dan itu panas. Jadi saya di dalam hati saya itu adalah seandainya saya tidak lupa membawa kipas angin portable kayak Jennie Blackpink dok. Jadi sepanjang jalan tuh saya tinggal kayak gini. Yang gede gitu. Iya, yang gede gini kayaknya. Gitu. Jadi saya sempat berpikir itu cukup. Kami starting jam 5. Waktu itu saya selama trip Seven Summit itu cuma berdua sama suami saya. Jadi saya start waktu itu jam 5, baliknya lagi jam 5. Jadi hampir 11-an jam lah saya waktu itu. Ya, jadi benar-benar sangat melelahkan. Itu pun kita non-stop, tektok-tektokan berarti. Nah, kalau yang Sempana itu dia hanya beda sedikit. Kalau nggak salah dia 2.000
2700-an, 2800 atau 2900 mdpl. Itu sangat curam. Antara dia dan Rinjani, dia jauh lebih curam. Iya, Sempana itu jauh lebih curam. Di sana saya hampir jatuh nyungsep ke jurang. Kalau nggak ditangkap kaki saya sama calon, waktu itu masih calon suami ya. Kalau nggak ditangkap nyungsep itu, Dok. Mungkin sekarang tinggal nama, nggak bisa hadir di podcast ini. Artinya sekarang kan udah, saya kira Bukit Dara. Sebenarnya yang gini kan? Yang Dara itu yang saya ambil waktu itu untuk, nah itu Bukit Dara itu saking indahnya, saya sangat bangga sekali. Saya sampai mengambilnya untuk dalam prewed saya. Jadi itu indah sekali. Jadi tolong Batur Info ya, terutama yang dari Lombok atau aslinya emang orang Lombok, tunjukkan Lombok. Saya juga belum. Ini jadi aduh ketantang banget sih. Coba kita kita usahakan tahun ini juga harus sedikit tidaknya ya harus dapat. Nah, berarti terakhir lah ini udah nyampe agak terakhir, udah lumayan waktu kita. Pilihannya, Dok, kalau untuk traveling rekomendasi tadi yang pertama lebih milih ke pantai atau ke gunung? Masih anak pantai sih, Dok. Pantai. Bagaimanapun juga masih anak pantai. Saya nggak kuat dingin. Jadi waktu di Rinjani pun itu saya mau muncak itu berangkat jam 12, jam 1-an lah, jam 1 gitu berangkat, orang lain pada naik jam 2. Jadi seharusnya saya sudah starting paling awal. Harusnya saya aman tuh, Dok, tapi karena angin kencang, saya akhirnya entah yang keberapa karena nggak kuat dingin. Saya lebih suka pantai sih. Masih jauh lebih suka pantai. Dan pantai Lombok itu indah banget. Nah, itu. Rekomendasinya mana yang paling disuka atau yang paling berkesan? Paling berkesan ya. Wisatanya. Di Lombok dulu mungkin. Lombok. Kalau saya saran nih ya untuk Batur Info yang punya teman dan mau dibawa ke Lombok ya Batur Info ya. Paling pertama tuh bawa ke area selatan deh. Di sana area selatan dari Kute, Mandalika, kemudian Selong Belanak, kemudian mungkin ke arah sana Tanjung An dan lain sebagainya, itu pasir pantainya itu memang terkenal sangat indah ya. Dia beda banget. Pasirnya itu warnanya putih dan seperti merica. Bahkan beberapa kalau orang orang Taiwan atau orang China datang ke kita, mereka selalu pulang dengan beroleh-oleh kan. Satu botol aqua yang 500 ml itu diisi semua tuh sama itu. Ya, makanya dulu itu ada beberapa orang yang menawarkan itu malah untuk dijual sebagai sebuah komoditi oleh-oleh, saking bagusnya kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa. Dulu saya juga melakukan hal yang sama, membawa beberapa botol ke Jakarta untuk hamster saya. Jadi saya dulu pelihara hamster, saya gunakan itu dan itu jauh lebih bersih. Dia jauh lebih bersih. Nah, mungkin dari sana bisa bergeser. Kalau Senggigi mungkin agak lama ya, agak lama. Tapi terusannya Senggigi naik lagi ke arah Tanjung dan Tanjung Ipah. Iya, yang ke arah KLU, ke arah KLU itu pantainya juga bagus-bagus. Di KLU itu malah yang Tanjung ya, Tanjung punya pantai itu kan pasirnya hitam, hitam sekali. Itu bagus banget. Nah, yang saya belum sampai saat ini, yang seharusnya saya pengen sekali untuk datengin itu adalah yang ke arah Sumbawa. Yang ke arah Sumbawa. Itu belum sempat nyebrang ke situ ya? Saya sempatnya cuma ke site di PT Aman Mineral. Tambangan. Ya. Wah, itu lebih indah lagi. Itu benar-benar kayak Jurassic Park pas kita turun ke ininya, pas landing pakai amfibinya. Itu benar-benar kayak Jurassic Park yang mau turun ke Jurassic Park-nya. Iya, bagus banget emang di sana. Itu nggak untuk publik. Enggak, kalau itu enggak untuk publik. Itu sayangnya. Sayang sekali. Terus yang paling berarti negeri Sumbawa. Nah, kalau Indonesia yang sejauh ini? Sejauh ini yang saya rekomen kalau yang udah jelas pasti Bali. Yang udah jelas itu pasti Bali. Tapi kedua jangan ketinggalan Manado. Manado saya cukup lama menetap di sana. Dari jalanan Manado itu sampai dengan Gorontalo itu bagus. Jadi bisa dicoba untuk Batur Info yang mau bertualang, itu bisa coba ke Manado. Kemudian kalau untuk area Jawa sendiri pastinya Jogja, Bandung. Itu Bandung apalagi ya untuk yang punya pacar atau yang hendak mau menikah. Bandung itu adalah salah satu kota yang romantis untuk dihabiskan dengan pasangan. Selain Jogja, kalau Jogja mungkin agak lebih terik ya. Kalau misalnya Bandung itu romantis banget. Nah, kemudian yang terakhir ini Malang kalau mau kulineran.
Kayaknya emang itu Malang dan Surabaya. Surabaya. Solo ya, Malang, Surabaya, Solo. Itu kulinerannya enak-enak. Surabaya apa? Oh, aku jarang ya kulineran Surabaya. Kalau Surabaya itu sebenarnya kurang lebih mirip dok sama Malang, Malang ya, nggak jauh makanya beda. lebih Iya. Malang. Cuman kalau bakso ya masuknya Malang. Cuman kalau misalnya tahu tek, tahu Ah, telur kayak gitu, iya. masuknya Saya sering makannya bukan di Surabaya. Apa? Aku ke Surabaya kayaknya nggak explore itu. iya. Cuma kita makannya di luar Surabaya kan. Nah sama dok, sama kayak kita nggak pernah menjejakkan kaki ke Madura, tapi makan bebek Madura Iya. terkenal itu di mana ya? Di Surabaya. Surabaya, ya. Iya. Persija di Surabaya Nah, benar-benar juga itu sih. dok. Iya ya, baru ingat di Surabaya lumayan banyak sih lontong balap sini kan ada Iya. juga. Oke. Dan jangan lupa juga yang arah timur kita dok. Nusa Nah, Tenggara Timur itu sangat-sangat bagus. Walaupun saya belum pernah menjejakan itu ya. Saya belum ini ya? sedang tinggal menunggu suami. Suami saya selesai, saya pengen ke sana. Masih lumayan ya. Ya, Indonesia tuh terlalu indah untuk tidak kita telusuri itu. Kalau worldwide, luar negeri. Kalau luar negeri, oke mau yang deket jauh dulu nih dok. Bebas yang pernah dikunjungi lah. Oke, yang Negara. pernah saya kunjungin sebenarnya Paling. saya lebih banyak traveling itu pada masa saya masih kecil dibandingkan dengan yang sekarang. Karena waktu masih kecil saudara saya masih seumuran, jadi kita masih bisa jalan-jalannya itu jauh lebih hebring ya daripada yang sekarang. Kalau sekarang tuh udah keburu jompo. Jadi kalau untuk luar negeri yang terdekat saya sangat suka Malaysia. Malaysia banding Singapura sebenarnya enak, cuman kalau untuk traveling yang bisa kita setengahnya kuliner, setengahnya kita itu mempelajari budaya orang di sana, setengahnya kita jalan-jalan, setengahnya kita belanja-belanja, itu Malaysia yang paling worth it menurut saya. Karena Singapura kita bisa makan di sana, kulinernya itu banyak, tapi untuk belanja kita pasti mikir. Pasti mikir kalau Singapura. Nah, yang kedua, kalau misalnya agak jauh lagi nih, jangan lupa kunjungi China. China. Kenapa China itu sangat-sangat tinggi dengan kebudayaannya. Jadi kalau saya traveling, saya selalu memutuskan sebelum saya pergi ke satu tempat itu, saya harus tahu kulinernya, saya harus mencoba itu, maksudnya mencoba kulinernya, saya harus mencoba kebudayaannya, karena saya benar-benar ingin tahu budayanya mereka di sana, saya harus mencoba lifestyle hidupnya mereka di sana. Lifestyle itu ya dunia malamnya kita rasakan seperti apa, dunia siangnya mereka seperti apa, dan yang terakhir itu pastinya belanja-belanjanya gitu kan. Nah jadi itu China itu adalah salah satu yang dapat mendapatkan semuanya, dan China itu luas dok. China itu luas dari ujung Kotanya ke ujung. kemana? Kalau saya pernahnya ke Sichuan dok, yang ada mala-mala. Kalau misalnya makan hotpot ada mala yang tikling-tikling itu saya pergi ke sana Sichuan. Kemudian ada ke beberapa tempat lain, tapi saya agak lupa namanya waktu itu. Cuman Sichuan itu adalah asal mulanya nenek saya. Jadi asal mulanya nenek saya dia adalah Confucius Tou. Jadi itu adalah nama marganya, marga nenek saya. Jadi saya pergi ke sana berkunjung sekaligus ke tempat si Confucius itu. Jadi untuk melihat, katanya sih dulu dia jago puisi, tapi sampai sekarang kok saya tidak merasa saya atau nenek saya itu jago puisi. Jadi ya itu sangat bagus. Terus saya sampai sekarang belum pernah lihat 7 keajaiban, tembok besarnya justru belum pernah lihat. Karena kotanya apa ya? Dia Beijing masuknya, masih Beijing masuknya. Nah itu terus kalau misalnya di luar dari kalau masih di Asia, Bangkok, Thailand itu pasti udah menjadi destinasi sejuta umat zaman sekarang. Tapi yang saya dengar tuh Filipina jauh lebih bagus untuk yang pecinta pantai. Selain di Indonesia, Filipina itu juga bagus. Nah kalau untuk luar ya Europe paling. Lebih mending Europe jauh daripada US. Kenapa? US itu crime-nya tinggi. Jadi di US itu kalau malam di beberapa kotanya masih sering kok kita ngedengerin orang saling tembak. Ya. Saling tembak itu memang benar-benar. Jadi kalau dan US itu rada susah sih masuknya. Iya. Rada susah. Tapi menurut paman saya yang stay di Kanada, beliau sudah sekarang jadi citizen di sana ya. Citizen di sana. Kanada itu enak. Kalau mau jalan-jalan ke Kanada, terutama areanya Toronto, itu enak sekali. Ya, Toronto. Niagara Falls itu lebih dekat tempatnya paman saya. Dia lebih ke arah dingin. Kalau Toronto dia lebih ke arah panasnya. Jadi kalau turis datang biasanya carinya Toronto. Kayak gitu.
Nih Ya. sudah banyak banget ya pengalamannya Dok ya. Traveling ini jadi membuka insight juga karena saya baru coba berapa aja. Next Dan dok harus. ya itu, dan memang kerasa banget ketika kita ke suatu lokasi baru, Hmm. entah itu dalam negeri atau malah tadi di pulau sendiri, apalagi luar negeri, itu kayak langsung kebuka gitu loh. Iya. Wow, harusnya bisa begini. Banyak hal yang dapat Yang kita pelajari betul. gitu kan, bukan hanya jalan-jalan saja. Ya, being honest, traveling itu adalah salah satu pelajaran terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita ataupun kepada anak-anak kita dok. Kalau menurut saya seperti itu, traveling. Karena zaman sekarang daripada beliin mereka HP, mendingan bikinin mereka memori gitu. Bikinin mereka memori kayak gitu. Habis itu minta HP lagi. Minta HP lagi tapi tetap di sana aja minta HP gitu. Tapi ya itu traveling tuh menjadi salah satu apa ya? Dan manfaatkanlah Batur Info karena sekarang itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan sangat berkembang, sedang berkembangnya. Jadi kita akan sangat mudah untuk solo traveling atau kita untuk backpackeran. Sangat mudah, semua opportunity kita tinggal searching di Google, kita cari itinnya orang, kita ikutin itinnya orang. Mereka sudah kadang-kadang banyak tuh yang di YouTube mereka sudah kasih tahu budgeting mereka berapa kayak gitu, terus mereka kemana aja, apa aja yang mereka beli. Saya pernah mengikuti itu dan bedanya tuh cuma dikit banget, paling cuma 100-200 ribu karena beda tahun kan. Bedanya cuma itu doang, sama bedanya mereka berangkat dari Jakarta, kita berangkat dari Lombok, itu aja. Jadi bayarannya memang lebihnya itu di tiket pesawat. Yang penting berani dulu gitu ya, coba gitu, nanti udah ketemu. Ada Google Translate kok. Itu Translate, saya aja di Bangkok orang sana nggak bisa ngomong bahasa, ya semuanya itu masih Tagalog ya. Udah kita tinggal ngomong I want to try this, terus nanti dia langsung ngomong tuh pakai bahasa bahasa Thailandnya gitu. Itu menarik ya. Ini udah nyampe di akhir-akhir juga dok, tapi sebelum kita tutup masih tambahan nih, ada biasanya saya tanya ke setiap bintang tamu. Dokter Dewi lebih suka dengar musik atau nonton film? Aduh berat pertanyaannya. Dua-duanya intens kedua. Kalau begitu nggak apa, dua-duanya. Ada yang rekomendasi film dulu lah, mungkin 3 rekomendasi film yang paling disukai. Yang paling disukain atau 3 rekomendasi film terbaru? Sebenarnya lebih kapanpun sih, nggak apa-apa. Kapanpun ya, yang everlasting. Yang dirasa paling ini. Wah, susah sih. Kalau dari Indonesia tuh yang 5 cm tuh. Oke, 5 cm. Terus saya penggila film horor, tapi film horor Indonesia yang saya suka banget itu Kuntilanak, tapi yang zaman dulu. Kuntilanak 1? Iya, Kuntilanak 1 yang masih pemerannya siapa sih? Julie Estelle. Iya. Yang pemerannya masih si Julie Estelle. Yang Rizal Mantopani kalau nggak salah. Iya, Rizal Mantopani. Iya, yang masih bukan yang Kuntilanak Mangkujiwo. Kalau sekarang bukan. Sudah. Tapi ceritanya ada Mangkujiwonya, tapi nggak seperti itu. Kuntilanak judulnya Kuntilanak 1, 2. Itu bagus. Itu bagus, sama Pengabdi Setan sih. Kalau misalnya yang Indonesia ya, yang saya masih sukanya itu yang itu. Kalau misalnya dari yang barat atau Korea atau internasional kayak gitu, ini yang terbaru yang saya suka dan saya rasa sebenarnya nggak bagus juga ya, Balas Dendam. Cuma ini adalah salah satu yang mungkin harus kita aware sebagai setiap orang, baik yang dewasa maupun yang masih yang punya anak kecil gitu loh maksudnya. Tentang bullying. Jadi The Glory itu salah satu pelajarannya gede banget di sana. Kenapa? Karena The Glory itu kita bisa lihat kok bisa ya anak kecil itu bisa segila itu membuli orang lain, dan ternyata itu terjadi di beberapa sekolah gitu loh. Karena kan saya punya adik saat ini dan dia masih di sekolah, dan saya sempat nanya, pernah nggak sih merasakan seperti ini atau ini? Oh pernah gitu loh. Jadi bullying itu masih kental, dan bahkan di beberapa sekolah itu sudah ada hari anti bullying. Nah itu saya suka banget. Jadi ini appreciate banget terhadap pendidikan Indonesia. Nah itu The Glory. Dari mana filmnya? Itu Korea. Memang Korea, tapi yang main mungkin banyak yang kenal ya, Song Hye Kyo. Dia itu salah satu yang cantik ya, cantiknya alami di Korea. Itu bagus. Terus mungkin juga untuk awareness kita, itu ada satu juga film Korea juga bagus, judulnya itu Unlock. Unlock, mungkin pernah dengar ya, Dokter Sadit? Belum.
kita kan banyak kan nonton Netflix ya sekarang Iya. ini ya. Unlock itu ceritanya itu tentang kalau misalnya kita kehilangan handphone, siapa yang nggak takut handphonenya hilang zaman sekarang? Pasti handphone itu takut banget kita hilang kan. Iya. Nah, suatu waktu saat kita teledor atau apa, itu hilang. Ternyata handphone kita ini bisa dimasukkan penyadap dan Oh. itu sudah bisa dilakukan dan dia bisa mengakses apapun yang ada di dalam ini. Jadi iptek itu maju ya bagus, ada kurangnya ada seperti itu. Jadi isu-isu terkini lah mungkin yang bisa diambil dari Netflix itu. Ya, Banyak itu sekali. film. Nah, sekarang musik. Biasanya kalau musik 3 rekomendasi juga. Apa bebas dunia sama lokal juga boleh, Indonesia. Paling sering didengar. Oke, yang paling sering saya dengar itu dan favoritnya keluarga saya itu yang dari Titanic yang My Heart Will Go On. Oke. Ya, My Heart Will Go On. Dian ya. Celine Dion, terus abis itu Perfect Ed Sheeran. Oh, oke. Ed Sheeran. Tapi kalau untuk yang sekarang saya lagi seneng denger dan suka banget sama suaranya Raim Laude, Komang. Terkomang-komang Terkomang. ya. Saya jadi. Oke. Tuh. Ada lagi Itu satu? sih. Kalau lagi satu apa ya? Ini lagu apa ya? Mungkin lebih tepatnya karena kemarin kita nikah pakai lagu itu, jadi memang ya ada kesan-kesannya lah gitu, ada kesan-kesannya. Ya jadi lagunya itu ada I Get to Love You sama The One. Itu sih. Ya. Dari siapa yang nyanyi? Saya aja sampai lupa namanya nyanyi. Tapi biasa memang di lagu di wedding ya? Enggak. Oh. Enggak. Itu bukan lagu yang biasa di wedding. Tapi itu ya, ini nanti bisa direferensi juga bagi yang ingin Betul. pakai list lagunya gitu. Iya. Oke, and the last but not least itu biasanya ada kata-kata penutup, semacam quote or something gitu, mungkin untuk Dr. Info yang bisa disampaikan. Ya mengutip yang seperti yang tadi saya bilang, boleh. Apapun ya Dok ya, Boleh. Love yourself first, then love others. Ya, cintai diri kita sendiri dulu, baru kita cintain orang lain. Itu kata-kata yang pokoknya udah solid lah pokoknya ya. Solid Tadi dan itu harus betul. dilakukan. Ya, betul info. Ini kayaknya salah satu episode paling daging kalau bahasanya. Soalnya pembahasannya cukup padat, lengkap dari tadi dan Alhamdulillah. Ya, syukur ya, Dok. Terima kasih sekali lagi Dr. Dewi sudah hadir di podcast kita. Semoga nanti bisa ada nextnya. Tadi harusnya masih bisa banyak banget yang kita bahas, travel dan sebagainya, traveling ya. Nah, kita tunggulah kedatangannya lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Dewi atas kehadirannya dan Dr. Info. Sampai di sini dulu untuk sekarang. Dan kita ketemu di linear episode selanjutnya. Terima kasih. Bye. Bye. Overtime ya, Jo? Sejam ya? Jam 6 menit. Sip. Yang